Come on over here, sing with me, lady. Are you thankful this morning? I'm thankful for every singer, musician, and minister on this platform. I'm thankful for this church. I'm thankful for my beautiful family sitting back. Lord, thank you for your blessings. While the world looks upon me as I struggle alone, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart, I'm rejoicing, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. Hallelujah. 'Cause there's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. So I thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy, and these clothes, they're not new, and I don't have much money. Oh, but Lord, I have you, and that's all that matters. Though the world may not see, thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I'm a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. 'Cause there's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. Thank you, Lord. You gave me your love, Lord, and a fine family. And I thank you, Lord, for your blessings on me. Yes, I thank you, Lord, for every blessing, every blessing on me. Oh, thank you, Lord. Brian, Martha, sing that last verse again.
I want the people to realize that if they have Jesus, if you have the Lord, it doesn't matter what else, you have everything. Glory to God. Thank you, Lord. Well, I know I'm not wealthy. These clothes, they're not new. And I don't have much money. Oh, but Lord, I have you. And that's all that matters. Though the world may not see, I thank you, Lord, for your blessings on me. Amen. 'Cause there's a roof up above me, I'm a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. And I thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I'm a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord. Shalom saudara, selamat pagi dan mari kita sama-sama akan berbakti. Dan kita sudah mendengarkan puji-pujian dan kita juga sudah menaikkan pujian kepada Tuhan dan tibalah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini kami tetap bisa beribadah dan terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan izinkan dan Tuhan memberkati, memelihara kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah sebentar untuk kami boleh sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Pakai dengan bahasa yang sederhana supaya kami boleh mengerti maksud kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian dikasih Tuhan, kali ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasalnya yang ke-12. Ini hal yang kita akan kupas sama-sama. Lukas pasal 12 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Nah, ayat ini kalau kita baca ada yang menarik dan juga agak mengganggu pikiran kita ya. Kenapa? Karena orang yang kaya ternyata di hadapan Tuhan tidak kaya. Nah, ini satu hal yang menarik. Bukankah kalau kita hidup hari ini, kita bekerja, kita pasti punya tujuan hidup dan kita punya cita-cita. Kalau karena itu sebagian besar orang kalau ditanya, apa yang kamu inginkan dalam hidup ini? Yang pertama, kita kepengen sehat, ya toh? Diberkati dalam hal kesehatan. Kita juga diberkati secara materi, secara finansial. Kita diberkati, oleh karena itu kita bekerja keras dan itu menjadi banyak tujuan hidup orang hari ini. Nah, semua hal itu adalah hal yang terjadi di dalam dunia selama kita masih hidup. Tapi yang menariknya adalah ternyata ketika kita bekerja keras dan kita mengumpulkan harta di dalam dunia ini, dengan kata lain kita kaya secara finansial, secara materi. Apa yang Tuhan sampaikan firman Tuhan lewat Lukas pasal yang 12 ini, justru kita tidak kaya di hadapan Tuhan. Jadi
konsep kaya di mata Tuhan berbeda dengan konsep kaya di mata kita manusia. Lalu kita perlu belajar hari sama-sama kebenaran firman Tuhan, bagaimana sih kaya di hadapan Tuhan. Nah, ini mari sama-sama kita renungkan bersama-sama bagaimana kita menjadi kaya di hadapan Tuhan. Baik, kita lihat sama-sama begini. Tujuan akhir dalam hidup kita adalah kita kepengen bahagia. Dan ketika kita dipanggil Tuhan, kita ingin kita bisa bertemu muka dengan Tuhan. Itu adalah bagian yang terindah dalam hidup ini ketika kita bisa menuntaskan segala sesuatunya. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, adalah bahagia dia bisa menyelesaikan pertandingan ini. Dan dia sudah lulus untuk ujian itu. Jadi sekarang kalau kita melihat dalam kondisi pandemi seperti ini, kesulitan hidup luar biasa. Ada begitu banyak, kalau kita membaca berita, ada jutaan. Bahkan pengusaha hotel dan restoran sudah menyatakan ada nyaris total overall semuanya 6,4 juta karyawan di seluruh Indonesia di PHK atau dirumahkan karena kondisi COVID-19 ini. Dan itu bukan hal yang baik secara ekonomi dan juga bukan hal yang baik buat masyarakat Indonesia termasuk kita di dalamnya. Nah, oleh karena itu apa yang menjadi ukuran bagi Tuhan kaya di mata Tuhan? Nah, oleh karena itu Tuhan memberikan kepada kita semua adalah guidance-nya. Nah, saya bacakan dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah, sampai di sini ayat 18 dan 19 Tuhan memberikan kepada kita peringatan dan juga sekaligus guidance, atau ini adalah pola di mana menjadi ciri-ciri kita sebagai orang yang Tuhan berkenan dan kaya di pandangan atau di mata Tuhan. Nah, apa saja? Yang pertama adalah kita harus menjadi orang yang rajin berbuat baik. Itu yang Tuhan rindukan bagi setiap kita anak Tuhan yang ikut Tuhan sungguh-sungguh. Banyaklah berbuat baik. Ini kaya di mata Tuhan. Yang kedua adalah jelas firman Tuhan mengatakan adalah suka memberi dan suka membagi. Nah, terkadang ada satu persepsi di dalam kehidupan nyata yang seringkali kita dengar, barangkali dalam percakapan-percakapan atau barangkali dalam hal kita ketika bercanda, makin kaya kok makin pelit ya. Nah, kalau kita melihat kaya di mata Tuhan, justru sering makin banyak memberi. Berbahagialah memberi daripada menerima. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Sudahkah kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan? Sudahkah kita berkontribusi untuk sesama kita, bagi bangsa ini, untuk lebih banyak memberi? Apa saja yang kita bisa berikan, apa saja yang kita bisa kontribusi, itu kita termasuk kaya dalam pandangan Tuhan. Dan yang berikutnya adalah orang yang mengumpulkan harta di sorga lebih daripada harta di dunia. Nah, salah satu kebenaran firman Tuhan yang bagi kita sama-sama kita pegang ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah bagaimana kita menyampaikan kabar baik buat banyak orang. Tidak usah jauh-jauh di lingkungan sekitar kita, keluarga kita, lingkungan pekerjaan kita. Kita sampaikan ada kabar baik. Bahwa Yesus Juru Selamat, dia memberikan sukacita damai sejahtera memimpin seluruh hidup kita. Dan yang paling utama adalah ketika kita dipanggil pulang ke rumah Bapa, kita mendapatkan satu jaminan bahwa Yesus mengklaim dengan darahnya kita diklaim menjadi anak-anak Allah dan Yesus bela kita. Nah, itu yang paling utama. Nah, sudahkah kita ambil bagian dalam hal ini, yaitu mengumpulkan harta di sorga, bukan di dunia. Bukan berarti kita tidak penting mengumpulkan harta di bumi, tapi yang utama adalah Tuhan inginkan, yang sangat berharga di pandangan Tuhan adalah ketika kita lebih banyak memfokuskan untuk mengumpulkan harta yang tidak hancur atau habis oleh ngengat dan karat di sorga. Dan yang berikutnya adalah orang yang menggunakan hartanya sesuai kehendak Tuhan demi kemuliaannya. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau kita hari Tuhan berkati lewat kesehatan kita, kemampuan kita, lalu lewat pekerjaan kita, lewat bisnis kita, maka ketika kita diberkati Tuhan izinkan kita diberkati luar biasa. Maka ketika kita mempergunakan segala sesuatu itu sesuai kehendak Tuhan. Ketika kita sedang melihat berita atau kita mendengar dari rekan-rekan kita, dari gereja, dalam pembicaraan kita menemukan ada begitu banyak
orang-orang anak Tuhan yang perlu dibantu. Ada gereja-gereja di sana di pedusunan yang dimana mereka bahkan dindingnya saja belum ada. Sudah bangun gereja untuk menampung supaya kita tidak kebahasaan, mereka tidak kebanjiran begitu ya. Dan sementara kita menikmati dengan begitu banyak berkat di gereja kita, dan sementara saudara-saudara kita seiman di sana jauh di sana sangat berkekurangan. Nah, kalau Tuhan hari ini izinkan kita diberkati secara finansial, secara ekonomi, kita bisa berkontribusi untuk saudara-saudara kita seiman. Bukan kita satu tubuh. Dan mari kita sama-sama membangun kerajaan Allah. Mari kita sama-sama memikirkan bukan hanya kita, tapi mereka juga adalah bagian dari kerajaan Kristus. Nah, selanjutnya aplikasi 2, pendek katanya begini. Sekalipun kita memiliki harta, itu semua di mata Tuhan tidak ada artinya di pandangan Tuhan jika kita tidak mengikuti apa yang Tuhan rindukan. Nah, kita sudah membaca ada 4 hal yang menjadi perhatian kita bersama, bagaimana kita bisa dipandang Tuhan dan kita berharga di mata Tuhan. Jadi yang pertama, kita rajin berbuat baik. Yang kemudian kedua, kita suka memberi, suka memberbagi. Dan selanjutnya kita fokus mengumpulkan harta di surga. Ya, lebih banyak mengabarkan kabar Injil, kabar baik. Ya, lalu berikutnya terakhir adalah kita menggunakan harta kita sesuai kehendak Tuhan. Oleh karena itu kita perlu mendengar suara Tuhan, arahan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita mempergunakan segala yang Tuhan izinkan hari ini kita miliki dalam dunia ini yang sementara ini, dan kita bisa pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukankah itu yang menjadi kerinduan saudara dan saya dalam mengikut Tuhan, menyenangkan hati Tuhan? Mari kita sama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan yang singkat ini. Pastikan hidup kita itu kita selalu rindu menyenangkan hati Tuhan. Dan lewat berkat yang Tuhan berikan dan izinkan kita nikmati, mari kita berbagi dan mari kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, dan marilah kita bersama-sama berdoa dan menerima berkat Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, dan kami sudah mengerti bagaimana kami dipandang Tuhan ketika kami kaya di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kami, tidak menjadikan kami menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang arogan, yang membuat Tuhan berduka. Tapi Tuhan tolong kami pakai lewat kami menjadi berkat, menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam lingkungan gereja, lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan kami, biarlah kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami dalam masa-masa kondisi yang sulit ini Tuhan tetap berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan berkati.